Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasy-syariik wat thabat 'alaihi. Sebelumnya saya mau tanya, di sini ada tulisan bahasa Arab ya? Ada yang megang kitab bahasa Arabnya nggak? Ada yang bisa baca nggak? Bantu baca gitu. Ada yang megang kitab bahasa Arabnya? Nggak bawa. Yang ikhlas. Nah, bisa bantu baca. Halaman 27. Siapa ya? Nggak apa-apa latihan baca. Nggak apa-apa, la talu wa la tagan. Jangan malu dan jangan segan. Nggak apa-apa, kalau belajar jangan takut salah ya. Silakan. Oh, pakai speaker kali ya? Jangan. Nggak apa-apa, jadi saya kamu tahu. Yang lain nggak tahu kok kalau kamu salah gitu. Baca aja nggak apa-apa. Yang lain nggak tahu kok kalau kamu salah. Paling saya doang yang tahu kan. Halaman berapa? Halaman 27. Yang Faslun. Faslu fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyariqu wathibat alaih. Dan bagi li talibil ilmi Ayyahtara an yahtara min kulli ahsanah wa ma yahtaj ilaihi fi amri dinuhu fil hal thumma ma yahtaju ilaihi fil mal wa yaqaddam ilmu tauhid wa ya'rifu Allah ta'ala bil dalil fa inna imana muqallidi wa inna kana sahihan indana lakin yakuna asiman bitarkil istidlal wa yaqtara taral atiq dinal muhaddisan muhdasan qalun alaikum dah. Baik, terima kasih. Jazakallah khairal jaza. Bacanya udah bagus, tinggal melancarkan saja ya. Nanti kalau sering, insya Allah lancar lama-lama. Saya juga dulu waktu baca gitu, malah lebih parah dari itu saya baca. Tapi karena sering baca, insya Allah jadi bisa. Nah, jadi juga buat semangat yang lain nih, yang belum bisa baca nih, ya. Insya Allah lama-lama juga bisa. So, kalau orang bergaul tuh harus punya ketularan gitu. Orang kalau main sama tukang minyak wangi itu kan harus ketularan wangi. Kalau main sama tukang ikan bau amis. Main sama yang bisa bahasa Arab harusnya sih bisa bahasa Arab juga gitu. Nah, kan memotivasi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti rutin ya bacanya tiap pekan. Jadi nggak apa-apa biar latihan. Nanti gantian, yang anak sastra Arab lah, yang akhwat ataupun ikhwan latihan belajar. Karena saya juga ketika mengkaji ini, saya dulu gitu, mukri. Saya disebut mukri, membacakan kitab untuk guru saya. Saya bacakan dulu, itu biasa seperti itu. Nanti kalau salah ditegur, oh ini salahnya gini. Tapi tadi udah bagus, cuman ya ada sedikit kurang gitu. Ya nggak apa-apa, insya Allah ke depan lebih bagus, bisa lebih fasih dari saya nanti. Baik, kita baca tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariqi wa thabati alaihi. Ini pasal
tentang ikhtiaril ilmi. Ikhtiaril ilmi, ikhtiar itu memilih, ya, memilih ilmu, wal ustaz juga guru, wasyarik teman, watabat alaihi dan tetap di dalam ilmu. Ya. Di sini kita lihat ya, penggunaan bahasa Arab ikhtiar itu adalah konsep kebebasan dalam Islam. Jadi konsep kebebasan dalam Islam itu bukan hurriyah. Kalau yang belajar bahasa hurriyah artinya kan merdeka, bebas, tapi bukan itu. Konsep Islam itu kebebasan itu ikhtiar. Artinya dia bebas memilih, tapi pilihannya harus yang baik. Sebab ikhtiar itu maknanya dia berasal dari akar kata khair. Khairun baik. Ikhtiar memilih, memilihnya harus yang baik. Ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Dia bebas milih, tapi ada konsekuensinya. Kalau milih yang nggak baik hasilnya begini, kalau milih baik gini. Nah, orang yang berakal itu bukan cuma tahu yang baik dan tidak baik, tapi dia tahu yang baik dia ambil, dia tahu nggak baik ditinggalkan. Itu adalah ikhtiar. Ya, mazhab Islam seperti itu. Jadi di sini memilih ilmu, ikhtiaril ilmi, memilih ilmu pun ilmunya ilmu yang baik. Wal ustaz, guru, gurunya juga guru yang baik. Wasyarik, teman, temannya juga teman yang baik. Ya, bukan teman yang nggak baik. Terus kalau teman yang nggak baik nanti akan membawa pengaruh yang tidak baik. Yan bagi li talibil ilmi ayyakhtara min kulli ilmin ahsanah. Selayaknya bagi penuntut ilmu memilih setiap ilmu, memilih dari setiap ilmu itu ahsanah, yang terbaik. Ya. Dari setiap ilmu dia ambil yang terbaik. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal, tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Dan apa yang dia butuhkan dalam urusan agamanya yang pada saat itu harus dilakukan. Yang kemarin kita review sedikit yang disebut dengan ilmu hal, yang sehari-hari dia amalkan. Kemudian tsumma yahtaju ilaihi fil ma'al, kemudian ilmu yang ia butuhkan di masa yang mendatang, atau ilmu yang disebut ilmu fardu kifayah. Itu ya, dia pilih. Ya, urusan agamanya baik, lalu ilmu-ilmu lain dia pelajari. Jadi ambil yang baik. Ambil baik dulu. Dari betul-betul harus selektif memilih ilmu. Kalau kemarin kan dibagi 3. Ada yang ilmu seperti makanan, ada yang seperti obat, ada yang seperti racun. Gitu ya. Yang ilmu seperti racun tinggalkan, jangan diambil, itu tidak baik. Ya, justru yang seperti makanan dan obat ini yang kita butuhkan. Cuma kalau makanan kita butuhkan setiap hari, kalau obat kan sewaktu-waktu saja. Kalau sakit kita butuh, tapi kalau tidak jangan minum obat. Ya, nanti bukan sembuh kita, malah sakit. Gitu ya. Itu masalah ilmu. Jadi kita pilih ilmu yang terbaik. Ya. Wa yuqaddimu ilmat tauhid, dan dia mendahulukan ilmu tauhid. Itu yang pertama, yang paling penting, ya. Karena sebagai orang Islam dia harus tahu Tuhannya dulu yang pertama. Makanya ketika baru lahir kan diazankan, gitu kan, diiqamatkan. Ya. Hadisnya dhaif nggak? Insya Allah hadisnya nggak dhaif. Kemarin saya sempat tag di Facebook. Karena ada yang bilang hadis mengazankan itu hadisnya lemah. Ternyata saya cek di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, hadis mengazankan anak ketika lahir itu dia tidak boleh, tapi hasan sahih. Ya, kalau belajar ilmu hadis itu hadis yang tingkatannya tinggi. Istilah hasan sahih itu hadis yang dikenalkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, jadi ada definisi hadis hasan sahih. Ya. Jadi tidak bermasalah kalau mengamalkan itu. Kalau ada yang mengatakan hadis dhaif, ya mungkin dia dapat riwayat yang lain. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah menyatakan itu hadisnya baik, bisa diamalkan. Itu pertama. Kenapa? Sebab ketika dia baru lahir, dia bisa mengenal, dia pertama kali mendengar nama Allah di telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi pertama kali tauhid. Ya, sebelum dikenalkan dengan yang lain, dia harus tahu dulu siapa Tuhannya. Ya. Jangan sampai tidak tahu siapa Tuhannya, ya. Jadi diutamakan ilmu tauhid dulu, usuluddin. Dia harus tahu loh, konsep Tuhan dalam Islam seperti apa, ya. Sebelum belajar ilmu yang lain.
supaya nanti semua berbasis tauhid. Ketika dia belajar ilmu-ilmu yang lain pun dia akan kembali kepada basis tauhidnya itu, tidak berpikir sekuler. Wa ya'rifullah ta'ala bidalil. Nah, dengan ilmu tauhid tadi dia bisa kenal Allah, ya'rifu nanti satu kata dengan ma'rifat. Dia bisa tahu, kenal Allah dengan baik, bidalil, dengan dalil, dengan argumen yang benar. Ya. Baik argumen secara akliyah maupun nakliyah. Ya. Dalam belajar ilmu itu argumen kita bukan hanya nakliyah, bukan hanya berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi Quran dan Sunnah sebagai landasannya juga argumen akliyah, argumen rasional itu penting, khususnya dalam ilmu tauhid. Ya. Dan kalau kita menghadapi orang-orang yang berpikiran rasionalis, mereka kalau kita berikan jawaban dengan argumen nakliyah, itu mereka nggak akan menerima, karena buat mereka udah nggak percaya. Tapi ketika bisa dipatahkan dengan argumen-argumen yang rasional, itu bisa diterima. Ya, dan banyak menjadi bungkam. Ya, makanya perlu belajar argumen akliyah maupun nakliyah tentang Allah, tentang iman dan sebagainya. Seperti yang pernah saya ceritakan mungkin. Saya pernah cerita ya di sini kalau nggak salah tentang Abu Hanifah ya, yang masih kecil gitu. Ya. Pernah saya ceritakan di sini ya. Imam Abu Hanifah ketika masih kecil, belum. Ini tentang tauhid ya, dimana kita selain butuh argumen nakliyah juga perlu argumen akliyah. Abu Hanifah itu nama kecilnya kan Nu'man, ya, An-Nu'man. Beliau punya guru namanya Imam Muhammad. Nanti di sini ada cerita nama gurunya saja, tapi cerita ini tidak ada di kitab yang lain. Suatu hari Imam Abu Hanifah mau datang ke rumah Imam Muhammad, biasa ngaji, datang. Cuma dia lihat gurunya itu lagi galau. Imam Ahmad lagi kayak ada pikiran ya, lagi begini aja dia, pusing gitu, bingung, terlihat. Lalu Abu Hanifah nanya ke gurunya, "Tuan guru, saya lihat kok kayak ada pikiran. Ya, saya lagi ada beban pikiran." Kenapa? Karena saya dapat undangan untuk diskusi, berdebat secara terbuka. Saya diundang untuk berdebat secara terbuka oleh kaum dahriyin. Dahriyin itu orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Kenapa emang? Apa yang membuat guru gundah gulana? Yang membuat saya bingung itu karena ulama-ulama yang ada saat ini itu semua sudah dikalahkan oleh dia. Dia bisa berdebat, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ulama-ulama kita, sehingga akhirnya banyak orang-orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berpaling kepada golongan ateis. Sekarang saya diundang. Terus apa yang bikin masalah? Nah, di saat saya sedang memikirkan perdebatan ini, saya semalam mimpi aneh. Mimpi aneh bagaimana? Ada sebuah rumah besar, di dalamnya banyak tanaman, pohon-pohon, ya, begitu indah, banyak buahnya, enak gitu. Tiba-tiba rumah yang begitu damai, kemasukan seekor babi. Seekor babi yang merusak semua pohon-pohon yang ada di dalamnya, dirusak. Diseruduk-serudukin semua habis. Tinggal ada pohon yang tepat di depan rumah itu. Nah, ketika satu-satunya pohon yang belum dirubuhkan itu masih mau diseruduk juga oleh babinya, mau dihancurkan, tiba-tiba dari balik pohon itu ada seekor singa yang menghabisi si babi tadi. Akhirnya babi itu mati. Nah, itu yang bikin saya bingung katanya. Di tengah lagi bingung mikirin debat, ada mimpi aneh kayak gini. Oh gitu. Karena kata Imam Abu Hanifah gini guru, kalau boleh diizinkan saya coba mentakwil mimpi guru. Nah gitu. Imam Abu Hanifah ketika itu masih kecil, Nu'man. Kata gurunya, silahkan kalau kamu memang bisa, takwil lah mimpi saya. Mungkin Abu Hanifah dari kecil udah dikasih bakat kayak gitu. Jadi dia bilang gini, kalau dikaitkan dengan cerita guru tadi, sepertinya mimpi guru itu memberi isyarat bahwa rumah yang besar itu adalah agama kita, agama Islam, ya, yang ditumbuhi dengan pohon-pohon yang banyak. Itu maksudnya adalah para ulama yang menjaga
keindahan Islam itu, keindahan agama, keindahan rumah itu. Nah, babi yang datang ini adalah itu tadi, si ateis tadi itu, ya, orang tokoh dahriyin itu yang merusak semuanya. Makanya pohon-pohonnya tadi dihancurkan habis. Itu adalah ulama-ulama yang sudah dikalahkan oleh dia. Nah, tinggal satu ulama yang belum dikalahkan adalah guru. Nah, guru itu adalah pohon yang tadi itu, yang satu. Nah, ketika guru ingin coba dihancurkan, keluar singa di belakangnya. Nah, singa itu adalah saya, gitu kata Abu Hanifah gitu. Nah, jadi bagaimana? Oh, bisa juga kata gurunya. Nah, itu Imam Ahmad itu langsung cerah mukanya. Ah, iya benar juga, takwilannya kayaknya tepat. Nah, terus kata Imam Abu Hanifah, begini guru, kalau gitu caranya, kapan perdebatannya? Katakan besok. Ya, gini saja. Besok jangan guru yang menghadapi dia, biar saya yang menghadapi dia. Gitu. Jadi guru duduk manis saja di belakang, biar saya menghadapi dia. Ya, Abu Hanifah masih kecil. Akhirnya, ya baiklah kalau gitu, setuju. Pada hari yang ditentukan, itu kaum dahrinya sudah datang, orang-orang udah nonton banyak. Nah, Abu Hanifah datang dengan gurunya. Gurunya duduk di belakang, tahu Abu Hanifah naik ke Hambal. Gitu kan? Orang dahrinya itu di depan udah di atas podium. Lalu ditanya, kamu anak kecil ngapain di depan? Ya, saya kan gantiin guru saya. Guru saya lagi nggak enak badan nih. Jadi saya aja yang maju. Nah, kamu nih anak kecil. Nah, belum sunat juga. Gitu. Istilahnya gitu, dicengin lah pokoknya, jangan sampai. Saya nggak ada keperluan dengan kamu. Saya ingin berdebat dengan guru kamu. Kalau kamu saya nggak penting. Kayak kata Bu Hanifah masih kecil, kamu jangan lihat saya kecil dong. Ilmu itu bukan ada di anak kecil atau orang dewasa. Ilmu itu ada pada Allah, pada orang yang Allah berikan hidayah dan taufik kepadanya. Kalau kamu nggak berani, bilang aja. Nah, kata Bu Hanifah itu, bilang aja kamu takut debat sama saya. Kalau kamu nggak bisa ngalahin saya, gimana ngalahin guru saya? Gitu kata Bu Hanifah. Jadi jangan lawan guru saya dulu deh, terlalu tinggi, lawan saya dulu. Baru diprovokasi gitu, akhirnya nerima juga. Ya sudahlah, oke, saya tanggapi. Itu diperdebatkan, banyak perdebatan. Ditanya, Abu Hanifah bisa ngejawab semua pertanyaan dengan argumen yang tidak memakai Quran dan Sunnah. Artinya bukan argumen nakliyah, tidak pakai kalau Allah, kalau Rasul, tidak, pakai argumen rasio saja. Sampaikan, ditanya ini jawab, ditanya ini. Sampai itu kewalahan juga orang ateis itu. Sampai akhirnya udah, oke, ini pertanyaan terakhir. Ini gara-gara pertanyaan ini ulama-ulama yang ada nggak bisa jawab. Ini pertanyaan pamungkas yang mengalahkan semua ulama. Nah, dia bilang, apa pertanyaannya? Kalau Allah itu ada, Allah lagi ngapain sekarang? Ini itu pertanyaan. Kalau Allah ada, Allah lagi ngapain sekarang? Kata dia, Bu Hanifah, itu doang pertanyaannya. Gitu ya, itu doang gitu. Iya, kalau Allah ada, Allah lagi ngapain? Kecil itu mah. Cuman saya nggak mau jawab sekarang katanya. Terus saya mau jawab di atas podium mimbar. Anda turun dulu, saya jawab, baru saya mau. Kenapa nggak jawab di situ aja? Nggak enak, ini kan pertanyaan pamungkas. Biar disaksikan orang banyak jawaban saya. Akhirnya dia nyerah juga. Oke, saya turun. Naik Abu Hanifah ke atas panggungnya. Dahrinya di bawah, gantian, posisinya tukar. Sekarang, oke, coba ulangin pertanyaannya apa sih? Kalau Allah itu ada, Allah lagi ngapain sekarang? Gampang gitu. Allah itu sedang menaikkan orang mulia seperti saya dan menurunkan orang hina seperti Anda. Gitu gitu dia. Wah, langsung kalah itu, dia keok. Itu kerjaan Allah sekarang ini. Anda tadi di atas turun ke bawah, saya dari bawah naik ke atas. Itu aja, gampang. Masih utuh dia. Itu tanpa kalau Allah, tanpa kalau Rasul. Artinya kita tidak menafikan, ini bagian dari cara memahami ya ilmu tauhid itu. Dalilnya nanti ada dalil akli, ada dalil nakli, ada dalil adi nanti. Kalau kita belajar lebih mendalam ilmu tauhid, nanti ada dalil-dalil seperti itu. Ya, makanya itu perlu dikaji juga. Pernah nggak Rasul menyatakan seperti itu? Misalnya dalam menjawab sesuatu tidak memakai Quran dan hadis, tidak memakai Quran dan Sunnah. Pernah. Rasul sendiri pernah mencontohkan ketika ada seorang pemuda yang minta izin untuk berzina. Rasul tidak menjawab dengan Quran ataupun Sunnah. Ketika dibilang, ya Rasul izinkan saya berzina dong. Sahabat yang lain udah pengen kemplang aja. Kamu nggak sopan ngomong Rasul. Tapi Rasul nggak marah. Rasul tidak mengatakan Allah mengatakan begini. Cuma Nabi bilang, gimana kalau kamu punya ibu lalu ibumu dizinahi oleh orang lain? Gimana kalau kamu punya adik, adikmu dizinahi oleh orang lain? Gitu aja secara logika saja tuh. Sampai akhirnya dia taubat. Jadi itu kita perlu
dalil nakli dan dalil akli. Jadi Quran dan Sunnah perlu kita pahami dengan baik. Juga dalil rasio itu penting. Ya, kita penting untuk kita pahami. Jangan sampai kita tidak tahu. Ya, nah dengan ilmu tauhid itu bisa menjawab argumen-argumen kaum rasionalis. Ya, gitu. Ya, makanya penting belajar ilmu tauhid. Yang pertama untuk dikaji itu. Baru nanti kita mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu atiman bi tarkil istidlal. Sebab iman orang yang muqallid ya, bertaklid dalam masalah akidah gitu, sekalipun sah ya, menurut kita itu tetap berdosa kalau dia tidak mengetahui dalilnya. Kalau cuma imannya ikut-ikutan, dia sah saja diterima. Misalnya yakin Allah ada, yakin. Tahu dari mana? Pokoknya saya yakin. Itu masih sah tuh iman kayak gitu. Ya. Dia yakin gitu aja. Dia tidak tahu bukti dalil secara naklinya apa, akliyahnya dia tidak tahu. Asal dia yakin masih sah. Seperti itu. Ya. Masih sah. Cuma dia dosa kalau nggak belajar terus. Karena nanti iman seperti itu mudah digoyahkan. Kalau cuma dia sekedar yakin, yakinnya gimana? Pokoknya saya yakin. Kata bapak saya Allah itu ada. Gitu benar. Kan gitu misalnya. Itu masih sah. Dia masih tetap dikatakan seorang beriman. Tapi itu rentan, keimanan seperti itu rentan. Makanya harus belajar lagi supaya tahu bagaimana dia menambah keyakinannya Allah itu ada, baik secara nakli maupun secara akli. Gitu ya. Itu sah secara keimanan seorang. Cuma itu berbahaya. Ya. Gitu ya. Jadi harus dikaji. Yang pertama ilmu tauhid. Itu penting. Dasar sebagai dasar semua ilmu yang lain. Ilmu tauhid dulu. Karena nanti kembali kepada Allah lagi semuanya, konsepnya tauhidi. Ya. Jadi kalau kita belajar itu nanti akan kembali kepada Allah, karena ilmunya semua berasal dari Allah. Jadi kalau jangan sampai melupakan ilmu tauhid ini. Nah, itu kenapa banyak saintis tidak bertuhan ya, karena dia tidak belajar tauhid. Jadi kalau diawali dengan tauhid, dia tidak akan menjadi saintis yang ateis, tapi dia akan menjadi saintis muslim yang baik. Ibnu Sina menjadi saintis, dia tidak ateis. Ya, Al-Khwarizmi menjadi saintis, dia tidak ateis. Al-Biruni, Al-Farabi, macam-macam banyak ulama menjadi saintis tapi tidak menjadi ateis karena dia punya landasan tauhid. Ya, seperti itu. Wa yaftarul atiqa dunal muhdatsat. Dan selayaknya juga para penuntut ilmu itu memilih ilmu yang atik. Atik itu klasik. Kalau bahasa kita sekarang kuno, benar ya? Atik, maksudnya atik itu yang sumbernya dari generasi-generasi awal, yang bersumber dari Nabi, sahabat, tabi'in. Itu tuh, yang disebut ilmu-ilmu yang atik, ilmu-ilmu yang klasik dibangun oleh di masa keemasan Islam itu. Kita pelajari, gitu ya. Dunal muhdatsat, bukan ilmu-ilmu yang baru ada belakangan. Ya. Saya kasih contoh yang gampang gini. Ini yang sekarang lagi marak gitu ya. Sejak dari awal generasi Rasul sampai ulama-ulama berikutnya, dalam menafsirkan Al-Quran itu, ilmu yang dipakai adalah ulumul Quran. Gitu ya. Ulumul Quran. Jadi tafsir bil ma'thur yang dikenal. Tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadits, Quran bil ijtihad dan sebagainya. Atau tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi tapi bukan semata-mata ra'yun. Tafsir bil ra'yi itu harus punya landasan kekuatan bahasanya, tarikhnya, macam-macam. Itu landasannya kuat. Itu ilmu tafsir. Nah, sekarang ada ilmu baru yang dikenalkan untuk menafsirkan Al-Quran yang namanya hermeneutika. Nah, sekarang ini nggak benar. Jadi jangan kita terlena dengan ada barang baru lalu membuang barang yang lama. Gitu, ya. Sama aja barang kuno itu kan mahal nilainya. Ya. Kalau kita punya sesuatu yang kuno, kita simpan, itu kalau dijual mahal tuh. Makanya jangan sampai disia-siakan. Mentang-mentang ada yang baru lebih mengkilat lalu dipilih. Itu yang sekarang banyak terjadi gitu. Mereka melupakan ilmu tafsir, ilmu agama, ulumuddin untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi banyak yang mengambil ilmu baru yang datangnya justru bukan dari dalam Islam, tapi datang dari luar Islam. Ini yang berbahaya. Akhirnya Al-Quran dan As-Sunnah
dipahami bukan dengan kerangka berpikir Islam, tapi kerangka berpikir luar Islam. Itu yang mengakibatkan adanya perubahan hukum, perombakan yang tadinya haram jadi halal karena tidak memakai ulumul Quran, ya. Yang tadinya halal jadi haram malah, dan sebaliknya gitu. Ya, jadi hukumnya coba didekonstruksi, dirusak. Nah, itu yang berbahaya. Jadi ilmu-ilmu yang datang belakangan, khususnya yang datang bukan dari Islam, itu bisa merusak. Ya. Tapi kita akan kembali kepada ulumul yang ada, ilmu atik itu ilmu yang dibangun oleh generasi awal, generasi Rasul, sahabat, tabiin, tabiin. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Itulah yang disebut dengan tajdid, pembaharuan. Ya. Seperti ilmu filsafat itu datang belakangan. Ya, datang belakangan. Nah, makanya ulama-ulama yang mengadakan pembaruan, dia itu bukan merubah agamanya, tapi dia mengembalikan kepada ilmu yang awal. Jadi ketika pada saat abad pertengahan orang-orang Islam itu tergila-gila dengan ilmu filsafat, di situ muncul mujtahid-mujtahid dan mujadid-mujadid, bukan membuat ajaran baru dalam Islam, tapi mereka mengembalikan ajaran itu kepada ajaran Islam yang benar. Setelah selama ini terlena kepada filsafat yang datang dari luar Islam. Jadi kalau boleh digambarkan, yang disebut mujadid itu ibarat mobil, kalau warnanya sudah lusuh, itu bukan diganti catnya, tapi dipoles lagi sampai warna aslinya keluar. Begitu, dikembalikan kepada ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu mujadid. Tapi kalau sekarang banyak orang yang diakui sebagai dia mengadakan tajdid, gerakan pembaruan, pada dasarnya itu bukan gerakan pembaruan, tapi perusakan. Karena apa yang sudah dibangun oleh Rasul, oleh sahabat, oleh ulama dibongkar sama dia, diganti dengan ilmu-ilmu yang baru. Ini yang berbahaya. Jadi harus dipahami. Ya. Bukan berarti tidak boleh belajar filsafat, boleh, tapi antum harus pahami kerangka berpikirnya dulu. Nah, saya suka contohkan kenapa Imam Ghazali paling dijadikan sasaran ketika dianggap sebagai orang yang mematikan filsafat. Karena Imam Ghazali mengembalikan filsafat kepada asalnya. Dari berbagai masalah filsafat, 20 masalah itu dikembalikan. Mana yang harus diterima, mana yang nggak boleh. Dikembalikan sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Karena ilmu ini yang datang belakangan bisa merusak ilmu yang sudah dibangun oleh para ulama dan generasi awal. Ya, jadi kita jangan terlena dengan mudah begitu saja menerima ilmu-ilmu yang baru. Bukan berarti tidak boleh, silakan belajar ilmu apapun, asalkan tadi makanya diperintahkan basisnya tauhid. Itu dulu, baru belajar ilmu yang lain supaya tidak keliru ketika belajar ilmu yang baru. Itu belajar sastra, silakan belajar sastra. Tapi mana yang boleh gitu. Misalnya ada sastra yang tidak boleh misalnya. Ada batasan-batasannya, ya. Ilmu psikologi boleh belajar, kan baru. Ilmu psikologi itu kan ilmu yang paling mudah di kalangan ilmu humaniora, ilmu sains itu paling mudah. Yang mana ilmu psikologi yang bisa diterima, mana yang tidak? Karena kan ada perbedaan ilmu psikologi yang lahir di Barat dengan ilmu nafs yang lahir di Islam. Di Islam sebutannya ilmu nafs karena pembahasannya sampai ke masalah jiwa manusia. Jadi kalau psikologi kan hanya behavior, ya kan, hanya perilaku. Nah, makanya diteliti kan itu kan, dihitungnya kan perilaku, tapi jiwanya tidak disentuh. Beda bahasan antara ilmu psikologi dengan ilmu nafs. Dalam kajian ulama lebih jauh, bukan hanya usul, bukan hanya malakah, bukan hanya perilaku, tapi juga sampai ke jiwanya dikaji. Gitu ya. Jadi kita harus selektif sebenarnya itu. Qalu, para ulama mengatakan alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat. Biasakan, lazimkan olehmu mengkaji ilmu-ilmu yang atik, yang klasik lebih dulu, dan hindarkan hati-hati terhadap ilmu yang baru muncul, yang coba merusak ilmu-ilmu yang sudah dibangun oleh para ulama. Ya. Itu yang pertama. Lalu berikutnya, wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadlil ladzi dhahara ba'dan kiradil akabir minal ulama. Ya. Dan hindarkanlah olehmu, kata Imam Az-Zarnuji, menyibukkan diri dari perdebatan yang muncul setelah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama besar. Artinya kita jangan ikut masuk ke situ kalau belum sampai makomnya. Contoh yang gampang, ini yang masalah furu'iyah, gitu kan? Perdebatan yang terjadi di kalangan ulama itu kan sudah lama.
antara imam mazhab, antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali gitu kan. Sebenarnya kan itu udah dibahas. Khilafiyah itu memang ada, tapi kan tidak menimbulkan permusuhan. Kenapa tidak menimbulkan permusuhan? Karena mereka sesama orang yang punya ilmu dan kapasitas menilai itu. Jadi ketika Imam Hanafi memiliki perbedaan pendapat dengan Imam Malik, dia bisa memahami itu. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, itu bisa dipahami karena memang mereka akabir, tokoh dalam bidang itu, sehingga sekalipun berbeda secara tajam, tapi mereka bisa saling mendoakan. Ya. Imam Ahmad bin Hambal itu 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Bayangkan, padahal Imam Ahmad berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad ngaji sama Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, Imam Ahmad ngaji, duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Berbeda pendapat, Imam Ahmad punya mazhab sendiri, tapi nggak pernah mengatakan ini bid'ah Imam Syafi'i. Nggak begitu. Imam Syafi'i ketika berguru ke Imam Malik, dia ikut. Tapi begitu dia pergi ke Baghdad menemui muridnya Imam Hanafi, dia muncul dengan mazhab baru yang menggabungkan antara mazhab Hanafi dan Maliki. Makanya jadi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu adalah mazhab pertengahan antara Hanafi dan Maliki. Tapi dia tidak mengatakan Imam Malik itu salah, tidak. Dia tetap mendoakan. Dia mengatakan Imam Malik itu Najmut Tsaqib, bintang yang bersinar terang. Nggak ada yang mengalahkan dia di zaman itu. Jadi begitu. Nah sekarang kan banyak problemnya terjadi, akar rumput ikut berdebat, ini masalahnya. Sehingga perdebatan itu memunculkan permusuhan, ya kan? Lu kunut bid'ah tuh, lu nggak kunut males lu, begitu tuh. Karena apa? Yang berdebat ini bukan orang yang ahli ilmu, gitu kan? Beda dengan yang berdebat itu orang yang ahli ilmu. Kalau yang dan itu sebenarnya sudah selesai, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tinggal sekarang kita mau mengikuti yang mana, begitu saja. Kita mau mengikuti pendapat dari Imam Hanafi, dia punya dalil. Mengikuti mazhab Maliki, dia punya dalil. Kalau dalam kitab Al-Mizanul Kubro, Imam Sya'rani itu menggambarkan seperti sebuah kolam ya, yang punya 4 keran. Antum mau ngambil dari keran yang mana aja itu sama, sumbernya isinya sama. Quran, Sunnah, ada di situ semua. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sama. Tinggal kita ngambilnya dari keran yang mana saja, itu saja bedanya. Jadi tidak masalah. Nah, kita sebagai yang awam jangan ikut perdebatan. Nggak usah masuk ke situ dan ikut jadi mufti, apalagi jadi mufti di sosial media, di Facebook, di Twitter ikut-ikutan. Itu sesat, itu bid'ah. Jadi jadi mufti dia. Itu nggak boleh. Kita tahu kapasitas kita sebagai seorang yang awam. Ngaku aja deh kalau gitu deh. Jadi jangan masuk ke dalam perdebatan itu. Ulama udah selesai membahas itu. Ya, tidak ada lagi perdebatan di kalangan mereka. Ya. Jadi ketika mereka berdebat secara ilmiah, mereka punya argumentasi. Secara amaliyah ya sudah nggak masalah. Lana amaluna walakum a'malukum, gitu saja. Mereka sama-sama Islam, masih sama-sama saudara kita. Yang kunut saudara kita, yang nggak kunut saudara kita. Yang tahiyatnya gini saudara kita, yang gini saudara kita. Kecuali gini, itu beda. Itu bukan tahiyat saudara kita, itu lain. Ya, yang salamnya gini saudara kita. Tapi kalau salamnya gini, nah itu beda tuh. Itu hajinya di Qum. Gitu. Hajinya bukan di Mekah, di Syiah gitu. Ya, itu beda. Sholatnya dia gini gitu sebelum salam. Itu beda baru. Tapi kalau dia masih salam aja sama dengan itu. Jadi itu yang dihindarkan. Ya. Tapi kalau antum nanti sudah terus mengkaji lebih dalam, antum tahu dalilnya masing-masing, antum akan menikmati itu. Jangankan dalam ilmu fikih ya, misalnya katakan mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Coba yang belajar bahasa Arab deh. Nah, belajar bahasa Arab itu banyak perbedaan bacaan kan. Nah, kalau udah tahu ilmunya dia nggak akan berantem. Ada yang baca akal tuh sama kata hatta roksiha. Ada yang baca akal tuh sama kata hatta roksaha. Ada yang baca akal tuh sama kata hatta roksuha. Yang mana yang benar? Dua tiga-tiganya benar. Tinggal memahaminya aja bagaimana. Jadi kalau dikatakan akal tuh sama kata hatta roksiha, berarti palanya nggak dimakan. Saya makan ikan sampai kepalanya, berarti kepalanya nggak dimakan. Begitu sampai kepala dia berhenti. Tapi kalau akal tuh sama kata hatta roksaha, itu kepalanya kemakan. Hatta roksuha, kepalanya juga dimakan. Gitu sebenarnya. Dalam bahasa Arab itu banyak perbedaan. Nanti kalau lebih dalam lagi, coba yang belajar bahasa Arab buka kitab ini Qatrun Nada misalnya. Pernah dengar nggak kitab Qatrun Nada wa Balus Soda? Ada sekolah. Oh itu. Ada kitab Nahu ya karangan Ibnu Hisham namanya Qatrun Nada wa Balus Soda. Kitabnya segini.
Di situ dia menjelaskan perdebatan. Ada satu kata, ada yang mengatakan Ahlul Kufah baca gini, Ahlul Basrah baca begini, oh ini gini, Ahlul Hijaz baca begini. Ujung-ujungnya saya berkesimpulan kalau kita belajar nahwu mendalam, kita mau baca kayak gimana jadi. Makanya saya nggak nyalahin tadi, mungkin dia udah nguasain semuanya bahasa Arab gitu. Gitu. Jadi semua bisa dibaca gitu, asalkan tahu argumennya. Kenapa dibaca gini? Kenapa dibaca gini? Makanya nggak usah heran kalau nanti Al-Quran ada qiraah sab'ah. Kan gitu, kenapa? Karena ada kaidahnya memang. Ada yang dibolehkan, tapi kalau antum nggak amati kaidah qiraah sab'ah, jangan sok pura-pura ikut jadi kayak Qori deh. Gitu ikut-ikutan, lakum dinukum waliyadin, ikut-ikut. Padahal nggak ngerti, tanya kenapa? Saya ikut aja. Ya nggak boleh gitu. Antum beribadah, beramal tanpa ilmu. Jadi bagi yang mereka tahu, dia boleh baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, gitu kan? Ada yang baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ada yang baca gitu. Lalu mau disalahin? Nggak bisa, ada riwayatnya. Nah, ada yang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana mau disalahin? Nanti kita belum tahu itu salah tuh. Nah, Anda belum tahu masalahnya. Makanya kita sebelum menyalahkan orang lain, ukur dulu kita nih. Kita udah tahu belum ilmunya? Jangan-jangan kita yang belum tahu, bukan dia yang salah, gitu. Ya, kadang-kadang kita terlalu mudah melihat orang yang berbeda dengan kita, langsung kita salahkan. Jangan. Ada seorang ulama tasawuf, ini kajian tasawuf nih, agak tapi ringan gitu. Dia seorang ulama tuh coba ngedidik muridnya. Ketika jalan di padang pasir, dia nggak pakai payung. Jadi begitu masuk hutan yang adem gitu rindang, ini ulama buka payung. Muridnya bingung. Aduh, padang pasir panas gitu nggak pakai payung. Sekarang di tempat adem yang banyak hutan dipakai payung. Aneh. Cuman gitu aja, dia diem gitu. Terus nggak lama nyebrang. Ya. Ketika lagi jalan, nyeker dia. Sambil nyeker kan, ulama itu. Begitu pengen nyebrang, ada kali kecil, sendalnya dipakai. Nyebrang. Kalau kita gimana? Sebalik kan? Sendalnya kita pakai kan? Begitu pengen nyebrang kali kecil, sendalnya dilepas. Gitu kan? Aneh kan berlakunya kan? Si murid kan nanya, guru kenapa gitu sih? Tadi kan panas, terik. Tapi kenapa payungnya nggak dibuka? Tapi begitu sampai di hutan yang agak rindang, kenapa malah buka payung? Kan itu nggak perlu pakai payung juga, udah adem. Terus ketika jalan guru nyeker, tapi begitu pas mau nyebrang air kecil itu malah pakai sendal. Makanya ya iya. Kenapa saya nggak buka payung waktu di padang pasir panas itu? Karena saya aman kalau di padang pasir itu, aman dari najis, nggak akan kena najis. Tapi kalau di hutan berenang itu suka ada burung lewat. Kalau nanti dia berak, kena baju saya, makanya saya pakai payung supaya kalau kena berak, yang kena payung saya nggak perlu nyuci baju saya. Nah, itu pertimbangannya dia. Jadi jangan nyalahin dulu. Kedua, kenapa saya nyeker? Ya kalau di padang pasir saya jalan, saya bisa lihat, kelihatan kaki saya. Tapi kalau di air, saya nggak bisa ngelihat kaki saya, agak dalam. Nanti ada beling, ada apa, saya nggak lihat. Saya mendingan sepatu saya yang rusak daripada kaki saya yang luka. Gitu. Ini kayaknya sederhana, tapi ya itulah. Orang kadang melakukan hal yang berbeda, jadi punya tujuan yang belum kita pahami sebenarnya gitu intinya. Jadi jangan juga mudah menyalahkan orang lain kalau kita belum memahami itu. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat sih nggak masalah. Kira-kira kalau nggak pakai payung di tempat panas bertentangan dengan syariat nggak? Enggak, itu cuma bertentangan dengan adat. Kan gitu aja kan? Kalau seandainya orang nyebrang sekali pakai sepatu, itu nggak bertentangan dengan syariat. Nggak ada. Cari ayat Quran atau hadis yang mengatakan itu haram. Nggak ada. Tapi adat manusia memang seperti itu. Jadi nggak masalah kalau dia berbeda dengan adat aja itu sih. Cuman orang akan menduga yang tidak biasa saja. Padahal nggak seperti itu. Nah jadi kalau sebagai pemula dalam memilih ilmu, kita jangan masuk dulu dalam satu perdebatan. Nah ini yang saya perlu ingatkan juga ke teman-teman. Kenapa dari dulu ulama-ulama kita ketika mengajarkan ilmu fikih misalnya, dia hanya berpegang satu mazhab dulu supaya tidak membingungkan teman-teman, tidak membingungkan muridnya. Gitu. Nanti ketika dia terus meningkatkan pelajarannya, dia akan sampai pada belajar fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab. Tapi kalau seandainya belum apa-apa dia sudah masuk kepada fikih muqaranah, dia akan bingung. Yang mana nih? Kok dia punya tuh bilang gini, yang satu bilang gini, yang satu bilang gini. Nah itu dia akan bingung. Tapi kalau dari awal dia pertama belajar satu mazhab dulu. Karena coba orang bisa membandingkan itu kalau dia sudah memahami satu bidang. Itu bagaimana dia bisa membandingkan kalau kita belum tahu?
Ya, misalnya kita bisa membandingkan antara donat Jeko dengan donat warung. Gimana kalau kita belum pernah nyobain donat warung, gimana? Kita bisa bilang enakan donat Jeko deh. Ini kan dia belum tahu. Kita cobain dulu donat warungnya, baru kita bisa nyobain oh donat warung gini rasanya, oh donat Jeko gini gitu baru bisa. Makanya dulu ulama mengajarkan satu dulu fikihnya. Misalnya kalau di Indonesia ya, umumnya bermadzhab Syafi'i misalnya di Indonesia, Melayu, Malaysia dan sekitarnya belajar. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah dia meningkat, dia bisa belajar fikih berikutnya, fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Maliki, itu bisa. Kalau antum cek ke Sidogiri, anak-anak Sidogiri itu pertama diperkenalkan di tingkat dasar itu fikih Syafi'i. Nanti begitu masuk sanawiyah mereka belajar fikih Hambali, lalu belajar fikih Maliki, belajar fikih Hanafi, begitu berjenjang. Jadi mereka sudah tahu ketika nanti ada perbedaan, oh iya Syafi'i memang bilang begini, oh Hanafi bilang gini, Hambali, itu sudah berjenjang seperti itu. Jadi tidak langsung masuk ke dalam perdebatan yang terjadi di kalangan ulama, karena itu akan membingungkan. So jangankan pertentangan antar mazhab, dalam satu mazhab saja itu banyak kaul. Coba yang belajar fikih misalnya, ambil fikih Syafi'i saja yang gampang. Buka kitab Kifayatul Akhyar misalnya. Ada yang pernah dengar nggak kitab Kifayatul Akhyar? Belum pernah dengar? Nah, di dalam Kifayatul Akhyar itu kitab fikih mazhab Syafi'i. Di Libya itu dikaji di kelas takmili. Kifayatul Akhyar. Itu dalam kitab Kifayatul Akhyar saja itu antara ulama Syafi'i yang jadi banyak perbedaan pendapat. Antara ulama, antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar, itu berbeda pendapat. Tapi itu bisa dipahami, tidak masalah. Ya, jadi memang harus berjenjang. Jangan sampai kita langsung masuk ke dalam sisi perdebatan ini akhirnya nanti membuat kita bingung. Jadi memang seperti itu jenjang belajarnya harus bertahap. Ya. Jangan sampai kita langsung masuk mengikuti perdebatan itu. Fa'innahu yub'idut talib 'anil fiqhi wa yudhi'ul umrah wa yurithul wahsyah wal adawah. Nah ini. Sebab kalau kita langsung masuk ke dalam perdebatan para ulama itu yub'idut talib 'anil fiqhi, akan menjauhkan murid dari fikih, dari memahami ilmu secara mendalam. Dia nggak akan bisa memahami ilmu. Ya. Wa yurithul wahsyah wa yudhi'ul umr, menyia-nyiakan umur, membuang-buang waktu. Dia nggak paham. Wa yurithul wahsyah, menimbulkan wahsyah, galau, gelisah, yang mana yang benar, yang satu bilang gini, satu bilang gini. Dan parahnya wal adawah, menimbulkan permusuhan. Itu kacau. Tapi kalau seandainya dia sudah paham dari awal belajar dunia, dia nggak akan masalah. Jadi saya di kelas ketika belajar itu banyak yang berbeda secara amalan dengan saya. Saya biasa aja, udah tahu dia punya dalil, saya punya dalil. Itu kita itu. Lana amaluna walakum amalukum. Gitu. Misalnya giliran dia jadi imam, ya saya ikut dengan dia. Gitu. Ketika saya jadi imam, dia ikut cara saya, kan begitu saja. Jadi kita bisa memahami. Karena ada yang nggak paham karena dia belum memahami secara komprehensif, akhirnya dia menyalahkan, ini salah dia. Karena dia sendiri ketika menyalahkan orang lain, dia belum tahu dalilnya, dia belum tahu argumennya, ya? Dia belum tahu bagaimana kedudukan hukum itu. Gitu ya? Apalagi ketika udah bicara hadis, yang saya bilang tadi, sekarang banyak orang ya mufti sosmed gitu. Jadi ketika bilang itu hadisnya nggak sahih, saya pengen tahu hadis sahih definisinya apa? Nggak tahu juga kadang-kadang. Baca definisi hadis sahih nggak tahu. Ayo. Kan begitu. Padahal kadang-kadang hadis menurut si fulan sahih, menurut si fulan nggak sahih. Kadang menurut si fulan dhaif, menurut si fulan sahih. Itu antum belajar ilmu hadis akan susah tuh belajarnya tuh. Ya, itu butuh pendalaman. Nah, makanya jangan terlalu masuk ke dalam hal itu. Belajar dari dasar dulu. Dari yang sederhana, gitu ya, sampai ke perdebatan. Nah, saya belajar bahasa Arab lagi saya balikan. Coba doroba. Doroba artinya apa? Mukul, kan? Karena baru belajar. Coba kalau sampai terus belajar, nanti doroba artinya bisa berjalan. Wa idza darabtum fil ardi, Quran dikatakan, jika kamu berjalan di muka bumi. Coba kalau baru belajar langsung dikasih doroba berjalan, lalu disalahin kita. Kata guru saya doroba berjalan bukan memukul gitu ya. Terus ada lagi doroba membuat perumpamaan. Ada doroballahu matalan. Allah membuat perumpamaan. Tapi kan itu nggak diberikan untuk mahasiswa atau pelajar yang baru belajar bahasa Arab. Kataba artinya apa? Menulis, yang baru belajar. Tapi kalau udah menengah nanti kataba artinya bisa mewajibkan. Makanya kutiba alaikum siyam, bukan dituliskan atas kamu, bukan, tapi diwajibkan. Kan begitu kan? Ya itulah, dalam belajar memang berjenjang, nggak bisa. Itu kalau kita cari di dalam, makanya waktu belajar bahasa Arab, waktu baru belajar paling dikasih kamusnya Muhammad Yunus,
ya kan? Munawir lah paling tebel. Coba kalau sudah mendalam, Lisanul Arab disuruh baca. Nah, itu berapa? Bisa 10 jilid lebih. Satu kata aja itu bisa macam-macam perpecahannya. Dari kata din bisa jadi dain, bisa jadi dayan, bisa jadi Madinah, bisa jadi tamadun dan macam. Itu bagaimana perpecahannya seperti itu. Dari kata artinya apa? Ibu, nanti bisa jadi imam, bisa jadi imamah, bisa jadi macam-macam. Itu perubahannya. Tapi kalau baru belajar langsung, aku belajar bahasa Arab, baca Lisanul Arab, teler deh. Pusing, melihat kitabnya aja udah mau pingsan deh. Kitabnya tebel. Nah, tapi kalau baca Mahmud Yunus ya lumayan lah gitu. Kalau Munawir lumayan buat takut-takutin. Nah, agak tebel soalnya gitu. Ya. Tapi kan itu masih dasar, kamusnya masih dasar. Jadi ketika sudah masuk ke dalam Lisanul Arab atau kamus, udah gitu Lisanul Arab cara nyarinya juga beda dengan Al-Munawir. Kalau Al-Munawir dan sebagainya kan nyarinya dari huruf pertama, kataba nyarinya dari kaf. Coba Lisanul Arab dari belakang, kataba nyari di kaf nggak bakal ketemu, nyarinya di ba, cari di kaf, kok nggak ada nih, salah nih kamusnya nih, wah salah. Kalau kita belum pernah baca kamus itu, padahal kalau di dalam Lisanul Arab bukannya dari ba, baru ketemu, oh iya ada di bab ba, gitu cara kamusnya. Ada lagi kamus Al-Ain, namanya kamus karya Khalil bin Ahmad Al-Ain. Kamus Al-Ain itu mulainya bukan dari alif, tapi dari huruf ain. Huruf pertamanya ain. Itu kenapa? Karena menurut dia ain itu adalah makhraj huruf yang paling jauh, sehingga dimulai dari situ. Begitu, beda-beda nanti. Kalau kita bilang ini kamu sesat nih, wah kamu sesat. Nah, kita juga belum tahu, gitu ya. Karena kita awam, kita masih kelas dasar, gitu ya, belum sampai kepada tahap itu. Makanya jangan melihat ke situ dulu. Ya, jadi belajar itu memang harus bertahap, jangan masuk kepada perdebatan dulu. Ikuti saja apa yang disampaikan. Kalau langsung masuk ke perdebatan, khawatir akan menimbulkan perpecahan tadi karena dia tidak memahami ilmu yang diajarkan. Tapi kalau nanti dia sudah terus rutin belajar, nanti dia tahu, oh iya dia begini karena amalnya gini. Udah nggak, itu akan toleran dengan sendirinya. Ya, dia nggak akan mempermasalahkan. Ya. Wa huwa min asyratis sa'ah wa irtifa'il ilmi wal fiqhi. Yaitu termasuk tanda-tanda kiamat dan terangkatnya ilmu dan fikih, pemahaman yang mendalam. Sama kaza warada fil hadis, demikian dijelaskan dalam hadis. Jadi itu tanda-tanda akan dekatnya kiamat. Ini asyratus saah, ya, tanda-tanda kiamat kecil lagi ya, bukan yang besar. Itu banyak muncul perdebatan. Ya, perdebatan yang muncul karena yang berdebat itu bukan orang pintar. Gitu. Yang disebut dalam hadis ikhtilaful ulama rahmah itu ikhtilafnya ulama. Ikhtilaf ummati rahmah itu yang disebut rahmat itu ikhtilafnya ulama. Ya, sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan kalau ulama tidak berkhilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka agama akan terasa sempit. Karena yang berdebat ulama, yang berbeda pendapat ulama. Tapi kalau ikhtilaful awam itu bukan rahmat, itu bala. Ya, kenapa? Sebab dua-duanya ketika mendiskusikan bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan hawa nafsu. Beda. Kalau ulama berdasarkan ilmu, ketika dia mengatakan ini salah, ada dasarnya, atau ini benar, ada argumennya gini-gini, itu ada ilmunya. Sekarang kalau si fulan dan si fulan nggak punya dalil, dia mengatakan salah, pokoknya kata guru saya salah, enggak kata guru saya salah, pokoknya nggak kata guru saya gitu. Nah, kadang nggak selesai, makanya lebih baik diam, gitu. Jangan ikut perdebatan. Kalau ada masalah yang memang kita bukan ahlinya, lebih baik kita diam. Gitu ya. Saya di grup WhatsApp gitu ya, kayak kemarin di grup WhatsApp saya ada beberapa teman, ada teman baca buku Al-Bilal wan Nihal karya Imam Asy-Syahrastani, buku perbandingan agama, karya pertama boleh dibilang, karya awal tentang ilmu perbandingan agama. Di situ dia moto, disebar di grup WhatsApp, dia foto, dia bilang, coba tolong diskusikan bareng dong ini. Di sini ditulis Sokrates punya kitab, punya buku. Padahal setahu kita Sokrates tidak punya buku. Gitu kan? Gitu dia bilang. Dan tolong lihat muridnya ada yang namanya Arsajanus. Bukunya Sokrates namanya Fazan. Bener nggak ini? Ketika di grup itu kita share, kita bilang, coba tunjukkan naskah aslinya. Ini kan buku terjemahan. Coba terbitkan naskah aslinya. Siapa yang punya naskah aslinya? Tolong difoto. Cari naskah aslinya ketemu. Nih, kita analisis bareng-bareng. Saya analisis bahasanya saya.
oh ini bahasanya, kalau dari Anas bahasanya, saya bilang ini bukan menunjukkan Sokrates yang punya kitab, saya bilang ini Sokrates hanya menyampaikan kepada muridnya, saya bilang gitu. Dan kayaknya di sini ada salah cetak, saya bilang harusnya hurufnya berbunyi gini, tapi ini kayaknya kurang satu huruf. Kalau ditambahkan satu huruf lagi ini akan pas, secara kalimatnya benar, saya bilang gitu. Nah, terus ada teman saya yang lebih paham, bilang lagi ini ada satu kitab yang sudah ditahqiq tentang ini al-Minhal wan Nihal, sampaikan lagi sama dia bahwa sebenarnya itu yang benar kalimatnya gini biasa. Sampai akhirnya ketemu solusinya. Oh ya ternyata salah cetak gitu. Karena sebab di situ perlunya orang-orang yang memang memahami. Kalau cuma orang-orang awam saja itu bahaya tuh. Baca buku terjemahan begitu saja itu bahaya. Masuk ke perdebatan, kacau. Apalagi buku terjemahan yang banyak mengadopsi langsung ke pemikiran bukan ke sumber aslinya. Seperti Ibnu Sina dibilang di dalam berbagai buku terjemahan dikatakan sesekali Ibnu Sina minum anggur. Ya. Kenapa? Sebab terjemahannya itu mengacu pada terjemahan yang diterjemahkan oleh orientalis. Dia menerjemahkan di situ dalam naskah aslinya sebenarnya asyrabus syurba. Saya minum satu minuman yang ya, itu minuman seperti sirup atau jus kalau sekarang. Cuma oleh orientalis diterjemahkan menjadi wine. Ya, akhirnya sekarang banyak diterjemahkan ke bahasa kita menjadi anggur. Ibnu Sina jadi dituduh sebagai orang yang suka minum anggur. Padahal Ibnu Sina nggak pernah minum anggur. Kalau makan buah anggur iya. Jadi kalau minum wine itu enggak. Nah, itulah bahayanya. Ketika orang yang tidak memahami langsung masuk ke dalam ilmu yang seperti itu. Nah, jadi memang harus bertahap. Jadi pertama di sini ilmu yang perlu dipelajari adalah ilmu yang terbaik. Ya, yang terbaik tadi adalah kita mereview ke belakang ilmu yang fardhu ain dan fardhu kifayah yang akan kita amalkan dan yang persiapan untuk pengamalan berikutnya. Yang kedua yang bersumber dari ajaran Nabi, sahabat dan ulama-ulama klasik, bukan yang diperbarui sekarang. Kalau ada ilmu yang baru datang saat ini, kita harus sesuaikan dengan ilmu yang datang dari Rasul. Seperti apa? Mana yang benar? Neracanya begitu. Jadi nantinya yang bisa kita terima, yang harus kita tolak ya kita tolak. Jadi jangan juga diterima semua, jangan ditolak semuanya. Gitu, itu neracanya. Jadi kita harus memahami dulu. Ya, makanya saya bilang lagi tadi sebelum Imam Ghazali mengkaji filsafat Yunani, Plato, dia sudah matang dulu akidahnya. Jadi ketika dia belajar filsafat, boleh dibilang ditelan dulu filsafat sama dia semuanya. Buku-buku itu dibaca semua. Nah, ketika sudah selesai, dimuntahkan lagi sama dia yang tidak sesuai dengan pandangan Islam, dengan akidah. Makanya 3 masalah yang dikritik oleh Imam Ghazali dalam masalah filsafat dalam kitab Tahaffudzul Falasifah itu yang berkaitan dengan metafisik, dengan masalah filsafat ketuhanan. Itu yang dikaji, yang dikritik habis. Karena satu tentang ilmu Allah yang dikatakan oleh filosof bahwa Allah hanya mengetahui yang secara global, tidak mengetahui secara parsial. Itu dikritik habis oleh Imam Ghazali. Karena itu masalah sifat-sifat ketuhanan. Ya. Terus masalah idamul alam, nah banyak lagi, ada 3. Selebihnya beliau setuju karena memang tidak bertentangan dengan akidah, dengan tauhid. Ya. Jadi kita dalam memilih ilmu, pilih yang terbaik. Ya. Boleh belajar apa saja, tapi selektif. Itu yang penting gitu saja. Ya. Belajar di mana saja boleh, asal selektif. Ya, jangan semuanya diambil, diterima, jangan begitu. Harus punya cara, filter ya, untuk supaya dapat ilmu yang betul-betul bermanfaat buat kita. Dan juga jangan langsung masuk ke dalam perdebatan, karena itu bisa membuang waktu kita sia-sia. Nanti kalau antum sudah hebat, sudah kuat dasarnya, masuk ke perdebatan nggak masalah. Ya, antum akan biasa. Ya, saya nggak heran kayak misalnya perdebatan kemarin masalah Idul Adha, ada yang Sabtu Minggu. Coba kalau yang nggak paham masalah, dia kan saling menyalahkan. Nggak boleh itu haram puasa, udah lebaran. Ada yang agak macam-macam. Kalau kita yang paham ya biasa aja, nggak berantem. Maka saya bercanda sama teman saya juga. Tahun ini kita bisa khutbah 2 kali. Nah, asik nih saya bilang gitu. Saya bercanda sama teman-teman saya. Iya nih gitu. Nggak masalah karena kita punya dalil masing-masing. Dan kita tinggal menghargai saja apa yang terjadi. Itu masalah ijtihadiyah, furu'iyah, bukan masalah usul. Jadi nggak perlu berpanjang-panjang diperdebatkan. Ya, oke. Jam berapa sekarang? Memang baik, saya cukupkan hari ini sampai memilih ilmu dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya memilih guru baru. Ya, lain tadi ayah tarol a'lam dan sebagainya untuk memilih guru.
Demikian Allah a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Ardiansyah. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab yang akan dari Tuhan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini Ustaz, saya pernah baca buku karya H.B. Yasin berjudul Al-Quran Berwajah Puisi. Nah, di situ ayat-ayat Al-Quran itu diubah menjadi sebuah prosa. Nah, dalam hukum Islam, apakah seperti itu boleh atau tidak, Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Ahmadnya. Silakan yang kayaknya itu salah satu buku yang muncul polemik juga tuh. Nah, buku yang Quran dalam bentuk puisi. Sebenarnya gini, ketika Al-Quran bahasanya itu dirubah dari bahasa aslinya, dia akan menghilangkan ijaznya, sisi kemujizatan Al-Quran, itu masalahnya. Makanya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa apapun, bahasa aslinya tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan, satu, kemujizatannya hilang. Kedua, itu yang akan menyebabkan tahrif, perubahan dalam Al-Quran, seperti yang terjadi pada Bible misalnya. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, dia tidak menyatakan bahasa aslinya. Karena memang tidak ditemukan naskahnya. Problemnya gitu. Naskah yang tertua ditemukan bahasanya Yunani. Sedangkan Nabi Isa turunnya bukan di Yunani. Senseiya di Yunani baru. Ya kan? Tapi kalau Nabi Isa turunnya di Yerusalem, harusnya bahasanya Ibrani. Kalau Quran juga gitu. Harusnya dia jangan di seperti itu. Kalau dia meyakini itu bagian itu Quran, itu keliru Nabi. Tapi kalau dalam konteks tertentu dia menerjemahkan bahasa, dia katakan itu bukan Quran, itu terjemahan Quran, itu nggak masalah. Tapi ketika dikatakan itu Quran lalu difusikan, itu yang bermasalah, karena itu merusak tatanan Quran dengan sendirinya. Karena bahasa Quran itu berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab memang Quran berbahasa Arab, tapi bahasa Arab bukan bahasa Al-Quran, bukan gaya bahasanya bukan seperti bahasa Al-Quran. Bahasa Arab yang kita pelajari di kampus itu bahasanya sederhana, ya, aina anta gitu aja, sederhana kan, aina bosan, gitu. Sederhana. Tapi kalau sudah ke sastra, kalau yang belajar sastra itu Quran juga nikmat sekali bacanya, bahasanya, gaya bahasanya. Jangan bahasa Quran, bahasa sastra aja, puisi, syair, kalau dalam bahasa Arab itu enak dikaji, apalagi Quran. Makanya kalau kita lihat dalam ulumul Quran, salah satu ijazul Quran itu adalah ijazul lugawinya, kemujizatan dari segi bahasa. Yang saya tadi bilang, misalnya kenapa Allah memilih kata ini bukan kata ini, itu ada caranya, ada kajian tertentu dalam pemilihan kosakatanya, tidak sembarangan ijaz bahasanya. Qul huwallahu ahad, gitu kan misalnya. Kenapa Allah menggunakan kata ahad? Kenapa nggak wahid? Ya kan? Wahid artinya berapa? Satu. Kenapa nggak qul huwallahu wahid? Nggak ada. Itu karena ada ijaz lugawinya. Jadi kalau sana orang baca qul huwallahu wahid, nggak enak. Dari segi bahasanya nggak enak. Kedua dari maknanya berbeda. Gitu ya. Terus kalau waktu di Malaysia kemarin saya Profesor Atas mengelaborasi kata antara turid, ada kan misalnya irodat ya, murid, yuridu, itu antara mau dan hendak itu beda kalau bahasa Indonesia.
Kalau mau itu bisa nggak ada niat juga jadi, tapi kalau hendak itu ada kenyataan. Makanya dalam bahasa Quran pakainya kalimat yuridu. Itu ada kehendak memang di situ ada. Jadi bahasa Quran itu tinggi. Ya. Bahasa apapun, gaya bahasa perumpamaan, karena Al-Quran juga membuat perumpamaan. Itu bagus bahasan perumpamaannya. Ya. Perumpamaan apa? Misalnya antara keimanan ya, dengan kekufuran digambarkan dengan apa rumah sarang laba-laba gitu misalnya gitu, itu perumpamaan banyak ya, itu ijaz ya. Kalau dibuat syair itu nggak boleh, jadi prosa itu akan kehilangan ijaz. Nah di kalangan ulama sendiri biasanya ada yang mengutip Quran ya, mengutip ayat Quran tapi dia tidak menyebutkan itu Quran. Meskipun itu kutipan itu ada. Kalau dalam balago itu disebut dengan iktibas. Iktibas. Jadi orang sudah tahu karena itu ayat Quran. Jadi tanpa perlu dirujuk lagi orang sudah tahu. Dia menggunakan ayat Quran itu sebagai penguat saja. Itu bisa seperti itu. Ya, kira-kira gitu. Ada lagi? Ada waktu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Agus dari jurusan Ilmu Agama Islam. Saya ingin bertanya dari FIS Ilmu Agama Islam. Apakah yang dimaksud dengan tafsir tahlili? Nah, saya kan semester 3 ini kan lagi belajar tafsir tahlili ya. Terus disuruh nafsirin juga istilahnya per kata per ayat. Nah, terus bagaimana tips-tips cara mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam metode tafsir tahlili? Udah itu aja. Tafsir tahlil itu ragam tafsir kontemporer, tafsir analisis sebenarnya, analitik tafsir. Tahliliyah itu kan analisis, jadi dia metode baru. Cuma hati-hati, hati-hati ketika menganalisisnya itu, tentu perlu hati-hati, jangan sampai kebablasan. Makanya yang paling aman itu adalah merujuk kepada metode tafsir ulama dulu untuk menganalisisnya. Ya, apakah tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'i tadi. Kalau atur diperintahkan menafsirkan Quran dengan cara pandang antum, sebenarnya itu secara tidak langsung antum ingin dijadikan sebagai seorang mufassir tanpa kapasitas. Antum yakin bisa menafsirkan dengan analisa antum sendiri? Saya nggak yakin. Tapi kan masih tahap belajar. Betul, awalnya gitu. Makanya saya bilang saat ini antum lagi belajar, antum rujuk kepada tafsir-tafsir yang sudah muqtabaroh, harus gitu. Jangan menganalisis, kadang-kadang diminta menganalisis Quran tapi bukan menggunakan pendekatan tafsir para ulama. Akhirnya menggunakan analisis dengan analisis yang lain-lain, analisis bahasa tapi dari kayak teorinya siapa? Syahrul ya kalau tidak salah. Dia pakai analisis bahasa, pendekatannya hermeneutik begitu, ada pendekatan bahasa. Fazlur Rahman teori-teorinya. Arkon dia pakai analisis gitu. Nah, ini banyak sekarang itu merupakan metode biroi dan bilma'thur. Makanya dia tidak merujuk kepada kitab tafsir klasik, gitu kan? Makanya antum ketika mau menganalisis coba lihat lagi kembali ke tafsir yang tafsir bil ma'thurnya. Karena kan tafsirnya Ibnu Katsir lah. Kalau memang antum bisa baca Arabnya lebih bagus, kalau enggak ya coba baca terjemahannya. Kalau enggak paham tanya kepada yang memang memahami bahasa Arab bisa membaca ilmu tafsir itu supaya antum bisa menganalisis ayat itu berdasarkan riwayat Bil Ma'thur. Jangan-jangan sampai nanti penjelasannya dia salah. Apalagi nanti kalau seandainya analisisnya itu diminta kontekstual. Akhirnya ayat itu harus disesuaikan tekstual kontekstual. Begitu nanti akhirnya dibuat supaya orang-orang itu disesuaikan dengan konteks saat ini. Sehingga Al-Quran akan ditundukkan dengan konteks saat ini. Itu yang bahaya. Pintu masuknya begitu sebenarnya. Jadi saya bukan kalau saya masih tetap sekarang menafsirkan Quran itu, saya kembalikan kepada yang otoritatif dalam ilmu tafsir. Saya bukan ahli tafsir. Tafsir mimpi aja enggak kalau kita Quran gitu. Makanya saya ketika
Tapi kalau suruh nafsir mimpi nggak bisa, apalagi tafsir Quran. Nanti kalau saya mengajarkan Quran, tafsir itu, saya akan megang buku tafsirnya. Jadi saya katakan kepada jamaah, saya hanya menyampaikan tafsiran para ulama. Begini tafsirannya, bukan tafsiran saya, karena saya tidak punya kapasitas untuk menafsirkan. Adapun setelah saya kaji dari tafsir ini begini, tafsir ini begini, saya bisa coba rumuskan, oh ini begini. Pemahaman para ulama begini, gitu. Jangan keluar dari mainstream itu. Jadi kalau antum sudah meninggalkan tafsir yang digagas oleh para ulama, tafsir bermaksud atau berdoa ini, lalu antum mengikut ke metode yang saat ini, yaitu tadi yang saya bilang dalam penjelasan sebelumnya, ilmu yang baru ini. Berarti harus merujuk dari merujuk dari macam-macam tafsir. Iya, baiknya gitu. Tafsir yang memang mereka sudah diakui. Ya, untuk menafsirkan Quran itu nggak sembarangan. Saya ngomong A, antum denger, antum tahu, lalu antum nyampein ke orang Z, saya marah sama antum. Apalagi firman Allah, maksudnya A, lalu antum tafsirkan Z, karena antum tidak memahami secara benar. Gitu kan, Allah pasti marah. Makanya dalam hadis Nabi menyampaikan, man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yu, dengan rasio sendiri, analisis sendiri tanpa ilmu yang cukup, maka silakan pilih tempatnya di neraka. Nah, karena dia bisa salah menafsirkan. Makanya yang aman adalah mengikut penafsiran ulama yang otoritatif di bidang itu. Kita bukan menjadi pengikut mentaklid sembarang, karena yang kita ikuti orang yang otoritatif. Nah, memang lebih paham tentang Quran daripada kita salah, gitu. Jadi antum baca tafsir Ibnu Katsir kalau yang bermakul, kalau biroinya yang sederhana itu tafsir Jalalain, itu tafsir biroi. Atau pakai bahasa Indonesia tafsir nggak apa-apa, misalnya tafsirnya Buya Hamka boleh, yang pakai bahasa Indonesia juga tafsir Al Azhar ya, itu bisa antum pakai. Atau terjemahan tafsirnya Profesor Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Munir, itu bisa juga antum pakai. Itu tafsir kontemporer, mungkin dia bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini, itu bagus tafsirnya, bisa antum pakai itu sebagai rujukan untuk menafsirkan ayat yang diminta. Jangan antum analisis sendiri, antum nggak paham asbabun nuzul, paham nggak? Sebab-sebab. Iya, asbabun nuzul, tapi kan nggak gampang memahami itu, konteksnya seperti apa. Terus ilmu munasabatul Quran, nanti mungkin ada korelasi dengan ayat lain. Ilmu nasikh wal mansukh, jangan-jangan nanti ayat yang sudah dimansukh masih ditafsirkan juga, nah itu nggak bisa. Ada nggak hadis yang memasukkan menasih ayat itu dan sebagainya? Itu makanya kita perlunya merujuk kembali kepada tafsir yang bermaktur tadi sebagai landasan itu, supaya jangan terjebak dengan tawaran-tawaran ilmu tadi. Bukan kita menolak itu, tapi di situ perlu hati-hati, karena memang pintu masuknya gitu. Tafsir tahlili, yang analisis Secara runtun kalau nggak salah. Pertama tafsir Bilal. Maksudnya? Antum semester 3 tafsir tahlili. Sebelumnya apa? Sebelumnya belajar ulumul Quran. Ulumul Qurannya pakai rujukannya apa? Rujukannya dari ini apa ya? Dari banyak apa namanya? Macam-macam. Nah, itu kan susah tuh. Nah, itu perlu rujukan yang benar. Rujukan ulumul Quran yang paling sederhana itu apa? Nanti itu harus antum pelajari lagi. Supaya Tapi masih apa namanya? Masih dasar istilahnya. Yeah. Masih baru istilahnya. nggak apa-apa. Ya coba gitu saja. Menurut saya antum lebih baik merujuk lagi aja kepada karya-karya para ulama. Insya Allah itu nggak akan salah penafsiran antum. Dibanding kita tidak merujuk dan kita coba menganalisa dengan argumen kita sendiri, itu saya khawatir malah kita salah, gitu ya. Gitu saja cerita. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Bismillah. Ya, ada mau tanya. Tadi berkaitan dengan memilih ilmu ya, Ustaz. Jadi yang mana dulu, yang ini atau yang itu dulu. Jadi kalau anak pribadi tadi ada Ustaz bahas kitab ini, kitab itu. Anak pribadi yang termasuk yang awam gitu, jadi belum banyak tahu dan mendetail gitu ya untuk terkait memilih ilmu gitu ya. Tadi dibahas harus kita belajar satu-satu gitu. Mazhab ini dulu atau ini dulu. Nah ini yang sebenarnya kita nggak paham, karena memang dari lama, sejak mungkin
ketika kita SMA sampai kuliah tingkat pertama sampai akhir, ya kita benar-benar nggak mendalami itu gitu. Dan akhirnya serabutan ketika mau belajar Islam itu serabutan, ikut kajian di sini, baca buku ini, buku itu, hingga akhirnya otomatis ketika ada diskusi, akhirnya berdebat tadi yang seperti Ustadz bilang tadi. Jadi kita yang ngerasa ada tahu sedikit, jadi akhirnya oh ini yang benar gitu. Nah maksudnya adalah dalam memilih ilmu, ketika kita juga nggak paham memulainya dari mana gitu ya, dan juga nggak menemukan guru yang tepat gitu, karena memang kita fokus kita untuk mahasiswa kayak yang pribadi ada dari seni rupa gitu. Ya, kita belajar seni rupa aja dah, sampai ilmu agama juga ya mungkin anak pribadi juga mikirnya bukan jadi ilmu yang pokok gitu, belajar agama maksudnya fikih gitu sampai mendetail sedemikian detailnya gitu, sampai akhirnya tidak menganggap itu menjadi sesuatu yang menjadi hal utama gitu. Nah itu pertanyaannya paling yang gimana caranya supaya kita ini belajar ini benar gitu, untuk belajar agama, untuk memahami dengan baik gitu Ustaz. Oke, sebenarnya kalau kita lihat buku-buku dari sekolah pun, dari saya waktu sekolah SD, SMP, SMA gitu ya, itu sebenarnya sudah satu warna. Sebenarnya dari dulu yang saya perhatikan itu mereka biasanya berdasarkan satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Sebenarnya gitu kalau, cuma mereka memang tidak menyampaikan buku rujukannya. Kalau dilihat dari cara penyampaiannya di situ ya, tentang misalnya rukun wudhu, rukun sholat, itu sesuai dengan buku kitab-kitab yang ada dalam mazhab Syafi'i sendiri gitu. Pada prinsipnya sebagai orang Islam, untuk kita sendiri yang dikatakan fardu ain itu sekedar kita sudah bisa melaksanakan kewajiban kita ibadah ya, yang memang itu mesti kita lakukan, itu sudah cukup sebenarnya gitu. Nah ketika antum ingin mendalami lebih jauh lagi, itu bukan lagi fardu ain sebenarnya, fardu kifayah saja. Cuma memang ini kaitannya nanti dengan guru tadi. Nanti tunggu berikutnya kita akan bahas bagaimana cara memilih guru. Kenapa? Karena kaitannya orang bisa belajar tertib itu ketika ada pembimbing yang tepat, guru yang tepat. Dia ketika belajar itu dia tahu urutannya, mana yang harus dipelajari dulu, mana yang nanti belakangan gitu. Nah problem terjadi sekarang memang banyak yang tadi yang bilang ya kesana kemari gitu, dan kadang-kadang dengan guru juga yang banyak berbeda gitu. Bukan dikatakan itu tidak manfaat, itu juga ada manfaatnya, antum dapat banyak pengetahuan, ilmu, wawasan juga ada. Tapi memang secara urutan komprehensif antum akan kurang di situ. Itu kelemahannya kalau boleh saya lihat. Tapi kalau antum di bawah bimbingan guru ya, satu bidang gitu, yang memang dia ahli di bidang itu, katakan dia menguasai itu, antum akan berbeda hasilnya. Misalnya kayak orang yang belajar bahasa Arab ya. Biasanya orang yang baru belajar bahasa Arab, dia akan dibimbing baca kitab nahwunya misalnya apa? Nahwu wadih gitu ya, yang paling gampang. Kalau nahwu wadih dia sudah paham, nanti naik lagi ajrumiyah. Jadi ajrumiyah sudah paham, naik ke misalnya mutasar jiddan atau mutamimah. Nanti mutamimah sudah, baru naik ke al-kawakibud durriyah. Nanti baru ke alfiyah. Alfiyah Ibn Malik, nanti baru masuk ke syarah ilmu aqil. Itu berjenjang. Dan memang biasanya, ini saya ngomong fair-fairan aja, kita mau dapat yang kayak gitu, kita nggak bakal dapat di lembaga formal. Saya jujur aja deh, saya bisa menguasai kitab ini, saya bukan karena saya pernah kuliah di lembaga formal, tapi saya ngaji di guru-guru kampung. Jadi saya dari kecil belajar, dari mulai kitab yang kecil sampai gede diajarin. Jadi kalau di lembaga formal kendalanya apa? Karena sistem pelajarannya terbatas waktu. Kan dibatasi kan, satu semester sekian pertemuan. Ya kan? Muridnya paham nggak paham harus sudah selesai kan? Ujian akhir. Padahal muridnya belum paham kadang-kadang. Tapi kalau di seorang ulama dibimbing, kalau dia belum bisa pahami, dia nggak akan naik ke kitab yang lain. Jadi kelulusannya itu setelah pemahaman dia betul-betul tentang kitab ini. Jadi ketika saya menghatamkan kitab ini di depan kiai saya, itu dari A sampai Z ditanya sama dia. Jadi sebelum saya belum bisa menerjemahkan
kitab ini sampai halaman berapa, itu nggak bakal dinaikin ke pelajaran berikutnya. Bener-bener pahami dulu, bukan hanya baca, ditanya sama dulu, tanya begini, udah paham baru naik, terus tinggal lagi sampai selesai. Udah hatam, ganti kitab lain yang lebih di atas dia, secara bahasanya, secara isinya dan sebagainya. Nah, terus begitu. Makanya banyak. Kalau di lembaga formal kita nggak akan ketemu. Gitu yang menurut saya. Apalagi kalau di lembaga formal plus kitanya di rumah juga nggak mengkaji, ya sudah lebih susah lagi. Makanya kayak belajar fikih. Kalau kita mau runut, kalau di di bimbingan itu biasanya guru itu pertama kalau belajar fikih Syafi'i dia belajar dulu goyah takrib. Nanti goyah takrib udah selesai naik Fathul Qorib naik selesai Fathul Mu'in. Nanti Fathul Mu'in naik selesai I'anatul Talibin. Nanti naik lagi kepada kitab yang lain, misalnya Fathul Wahhab. Terus nanti naik lagi Al-Jairin Al-Khatib. Sampai kalau antum sudah master, udah hebat, antum bisa baca kitabnya Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang 20 jilid. Antum bisa tidur di situ. Tidur nggak baca gitu. Tidur udah teler. Tapi kalau udah berjenjang, tapi kalau belum apa-apa, sudah langsung baca nggak bisa. Makanya ada seorang ustadz yang nggak paham ya di kampung Melayu gitu. Ada yang bilang mengkritik ini, kenapa orang-orang di Indonesia belajar fikih Syafi'i tidak langsung merujuk kepada kitab Imam Syafi'i Kan kitab Imam Syafi'i kan Al-Um kan, Ar-Risalah. Jadi kenapa bacanya Fathul Qorib, bacanya Fathul Mu'in, kenapa nggak langsung baca Al-Um? Emang baca Al-Um gampang? Baca Al-Um itu susah. Wah, bahasa Imam Syafi'i itu termasuk bahasa yang susah. Imam Syafi'i itu kalau seandainya dia ngomong dengan, dia kata ulama, andai Imam Syafi'i menulis kitabnya seperti dia mengucapkan sehari-hari, itu orang mungkin nggak paham bahasa dia. Karena Imam Syafi'i itu sangat pujangga, gitu bahasanya. Saya soalnya nulis tesisnya tentang syair-syair Imam Syafi'i, jadi saya banyak tahu tentang Imam Syafi'i, gitu. Makanya bukan berarti kita salah ketika, tapi kalau antum udah ngikutin nanti dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, nanti Al-Um antum bisa. Antum belum bisa naik sepeda suruh bawa truk, ler antum. Ini naik sepeda belum bisa, antum berjenjang naik sepeda, naik motor, bawa mobil, ya kan? Nanti naik bawa mobil umum lah gitu, baru ke truk. Sekarang naik sepeda aja masih roda 4, pengen coba-coba bawa mobil, itu namanya lompat, nggak bisa, harus berjenjang. Gitu. Tapi kalau kita terus begini, insya Allah nanti bisa. Dari kitab yang kecil begini, ini tipis. Nanti antum bisa baca kitab yang besar. Jadi kitab di rumah kalau antum beli itu bukan buat nakut-nakutin tamu lagi. Kan mungkin selama ini buat nakut-nakutin tamu gitu kan, taruh di depan gitu, orang datang, kitabnya banyak. Padahal kita nggak baca gitu. Itu cuma buat pajangan doang gitu. Tapi nanti kalau antum udah bisa baca itu bener-bener antum baca gitu loh. Ya antum beli kitab itu antum baca. Antum beli kitab harganya sampai jutaan gitu. Misalnya kayak Al-Majmu' itu kan 20 jilid itu segini tuh. Antum bisa baca itu. Jadi antum mencari kitab itu betul-betul antum baca, antum pelajari, teliti. Antum baca kitab Nahu Drobiyah. Waktu itu saya pernah di Libya kuliah, disuruh nyari kitab. Ada tulisan Mi'ah ya. Mi'ah tulisannya gimana? Mim, alif, ayat hamzah, rumahnya tak. Kan secara kaidah penulisan salah. Mi kan kapal, harusnya dengan ya, kenapa pakai alif? Dosen saya nanya, kenapa Mi'ah tulisannya gitu? Kita semua nggak ada yang bisa jawab ke kelas waktu itu. Kata dosen saya, mau tahu nggak jawabannya? Oh, cari di kitab ini di perpustakaan. Kita cari, kitabnya segini. Kita kan nyarinya di bab yang mana gitu. Kita bingung kan? Kitabnya segini. Kita bilang, ya Allah, kitabnya tebal banget. Akhirnya kita cari, ya ketemu juga alhamdulillah. Ketemu, dikasih tahu jelasannya gini. Dia udah hatam itu, karena dia dari awal. Nggak mungkin kan tiba-tiba langsung baca kayak gitu, kayak gitu kira-kira. Jadi antum sabar aja. Nanti kan belajar itu harus sabar. Nggak cukup cuma satu sesi kalamku, antum jadi fakih. Antum harus rutin terus datang ya. Jadi selama masih bernafas antum harus hadir di sini. Nah, gitu. Jadi supaya antum jadi fakih nanti. Jadi orang betul-betul yang memahami ilmu secara komprehensif. Jadi kita ini misalnya satu kitab khatam nih, antum sudah paham satu pemikiran satu ulama. Nanti setelah ini kitab apa lagi yang kita kaji, gitu. Meningkat lagi ya. Insya Allah ada berkahnya. Ya, Allah alam sudah maghrib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita tutup, ada sebuah info dari Kak Aga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita tadi udah dengerin ya kajian kita, dan ini infonya cepet aja ya. Jadi ternyata penting kajian seperti ini gitu ya. Kalau yang kita lihat-lihat di
kajian-kajian lain itu tematik. Nah, sekarang kita tampilin beda nih anak-anak FSIKU, yaitu kita kajian satu rutin tentang pendidikan dalam Islam, ya, dan dalam perspektif Al-Zarnuji, ya, dengan kitabnya Ta'lim Muta'alim. Nah, ini kita runut, jadi pemahaman kita komprehensif. Nah, makanya jangan datang sekarang doang. Nah, nanti minggu depan datang lagi, dan jangan datang sendirian, ajak yang lain, gitu ya. Karena masalah kita ternyata ada di masalah pendidikan. Nah, kita udah banyak orang-orang yang sekuler, udah banyak orang-orang yang lepas dari pemikiran-pemikiran Islam. Nah, mari kita perbaharui, gitu ya. Nah, terus ini juga ada kitabnya, ya. Kita jadi sekalian belajar bahasa Arab. Nanti kalau ada yang mau pesan ke panitia, ya, ke Faris bisa, ya. Faris, Ikhwannya ke Faris, Ahwadnya ke siapa? Penurul, ya. Ini harganya 11.000, dijualnya 11.000 juga, ya. Tapi kalau tahu diri ditambahin. Nah, 11.000, ya, insya Allah murah. Jadi kita belajar bahasa Arab juga, ya, Ustaz, ya. Nah, terus apa lagi nih? Buletin. Nah, insya Allah nanti buletin tiap hari Kamis, ya, terbit. Ini buletin FSIKU Lebahku. Nah, nanti coba dilihat, ya, bisa dibagiin, ya, buletinnya, Ustaz, dari FSIKU, Ustaz. Terus karena ini kan terbatas waktu, ya, ini ada ikhtiar dari panitia. Kita nanti mau bikin grup WhatsApp yang mau. Jadi mau nanya nih. Tadi sebenarnya Ani banyak pertanyaan, Ustaz. Cuman biarlah kasih Ijal dulu, kasih yang lain dulu, gitu ya. Iya. Ani sebenarnya banyak pertanyaan. Oh, udah maghrib, ya? Ya, nanti kalau jadi pertanyaan kita bisa bahas, kita bisa diskusikan. Tadi udah ngisi absen kan, ya? Nah, insya Allah kalau HP-nya pinter bisa WhatsApp. Nanti kita masukin ke grup WhatsApp, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia besok minggu depan nggak datang, minggu depan yang nggak datang lagi, kita keluarin dari grup WhatsApp. Ya. Soalnya grup WhatsApp cuma 50, yang ngantri banyak, gitu ya. Dan mungkin itu aja, ya. Dan tadi ada kotak infak udah di internet, ya. Nah, ini kan mahasiswa, ya, butuh dana juga, ya. Nah, nanti silakan infak biar kita bisa lanjut terus, biar bisa makan cemilan-cemilan 10, ya. Ya, mungkin itu aja dari saya info-infonya. Mudah-mudahan minggu depan kita diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa datang ke majelis ilmu ini. Terima kasih. Saya langsung tutup, ya. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah.